Sampai di makam Rasulullah, saya lupa semua doa itu. Masya Allah. Saya tiba-tiba ngeblank dan terpikir perbuatan saya dulu terhadap Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya belum sanggup seperti Rasulullah. Saya hanya, jika ketemu saya hanya ingin meminta apakah saya boleh memeluk beliau, memeluk baginda Rasulullah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Mengenai Masjid Nabawi, latar belakang hidayah itu kan dari kebencian, terutama kepada Rasulullah. Ko Wendy berusaha untuk memfitnah Rasulullah. Nah, saat di Masjid Nabawi, di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau rasakan? Pada saat di Masjid Nabawi, satu-satunya travel yang bisa masuk ke Raudhah pada waktu itu hanya travelnya Coach Steven. Allahu Akbar. Tertizam. Dan kami boleh dibilang orang pertama di Indonesia selama pandemi ini yang bisa masuk ke Raudhah. Di saat di samping makam Rasulullah, aku mendengar dari Mutawif dan Ustadz Babe Haikal, di dekat makam Rasulullah itu banyak malaikat di sana. Berdoalah di sana, bukan berdoa kepada Rasul yang meminta kepada Rasul, bukan. Tapi berdoalah di sana dan memintalah, siapa tahu ada malaikat yang sebanyak itu yang mencatat doanya kamu. Mengaminkannya. Dan alhasil saya pun memikirkan doa dari A sampai Z. Sampai di makam Rasulullah. Mungkin ini kehendak Allah ya. Saya lupa semua doa itu. Masya Allah. Saya tiba-tiba ngeblank dan terpikir perbuatan saya dulu terhadap Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Ketika sholat saya hanya bisa meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah dan mohon maaf kepada Rasulullah atas perbuatan yang pernah saya lakukan ketika kafir dulu. Sampai ketika saya menjadi muslim pun saya terkadang masih khilaf, masih banyak aib yang ditutup sama Allah. Saya memohon ampun di sana. Dan alhamdulillah, saya mengingat sedikit doa yang ingin saya sampaikan kepada Allah. Meminta agar anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Melanjutkan cita-cita dakwah saya yang mungkin secara logika tidak akan tercapai oleh saya sendiri. Saya berharap anak-anak saya akan terdidik oleh ibunya, Masya Allah. mendapatkan ilmu agama yang terbaik, menggantikan saya untuk berdakwah di masa depan nanti, melanjutkan perjuangan ayahnya, membantu para mualaf. Seperti yang kita tahu ya kok, ketika nanti di padang mahsyar kan Rasulullah yang paling sibuk ya. Iya. Masya Allah, Rasulullah yang paling sibuk, yang paling luar biasa lah syafaatnya ya. Satu-satunya Rasul. Di saat dia bisa langsung masuk ke surga, Iya. dia memilih umatnya. Terkadang tuh di hati aku tuh berpikir, apa aku layak disambut Rasul di padang mahsyar? Apa aku layak masuk jannah?
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Tapi begitu lembutnya Rasul ya, andai Rasulullah ada di hadapan Ko Wendy saat ini, apa yang akan dilakukan? Andai sosok yang agung itu ada di hadapan Ko Wendy, aku akan meminta untuk memeluk Rasul. Karena aku tidak sanggup seperti beliau. Dicaci maki, dia tersenyum. Dia lempar kotoran, dia memaafkan. Ditampar, dia diam. Difitnah, dia diam, malah melakukan sebaliknya kepada orang itu. Menyuapi orang buta yang memfitnah Rasulullah. Sekelas Abu Bakar aja geram mendengar ocehan dari orang buta ini. Saya belum sanggup seperti Rasulullah. Saya hanya, jika ketemu saya hanya ingin meminta apakah saya boleh memeluk beliau. Memeluk begitu Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Kalau udah mengingat sosok beliau ya, luar biasa. Nggak bisa. Nggak ada orang semulia beliau. Belum ada. Insya Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah layak menjadi umatnya? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang terpikir di hati aku terlalu hina untuk dianggap menjadi umatnya Rasulullah. Tapi di satu sisi, di saat dia meninggal pun, di nafas-nafas terakhirnya, dia masih memikirkan umatnya. Kok, kalau melihat dari histori ya, perjalanan hijrah, ada pengalaman ruhiyah yang luar biasa. Dalam arti penyesalan yang dalam, yang kelihatan banget dari air mata, dari tangisan Ko Wendy, penyesalannya lumayan dalam. Dan terlihat banyak hal yang Ko lakukan ke sini untuk menebus. Untuk ke depan, kehidupan seperti apa yang Ko inginkan atau yang akan Ko lakukan? Kehidupan ke depan, saya mungkin ini agak berat ya, cuma permintaan yang wow gitu. Tapi aku berharap di suatu saat nanti aku punya rezeki lebih, saya punya harta berlebih untuk bisa membantu sesama mualaf kepada saudara seiman saya. Mungkin nanti ke depannya bisa membantu juga umat manusia. Jadi untuk udah ya, cita-cita saya ini ingin membantu semua orang, terutama para mualaf, membantu orang untuk bangun kembali, berkembang kembali. Karena apalagi setelah zaman Covid ini banyak sekali yang kita tahu, pedagang-pedagang kaki lima tentunya yang mulai mengeluh, mulai ya mungkin ada yang bangkrut segala macam. Insya Allah saya selalu menggerakkan ya, hampir di setiap hari Jumat, apalagi di Ramadan ini, saya selalu berusaha membantu mereka. Dan dari teman-teman juga. Jadi banyak donatur yang ingin membantu juga gerakan ini. Kita membantu PKL, sebenarnya keuntungannya untuk diri kami juga gitu. Mendapatkan amal dari perbuatan kami. Jadi saya membantu PKL membangun usahanya kembali dengan cara membeli dagangannya mereka, dan saya sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan ke masjid-masjid tentunya, ke musola. Nah,
Dengan cara seperti itu saya berpikir, satu, saya membantu PKL. Kedua, saya dapat membantu orang untuk berbuka puasa di saat Ramadan ini. Ataupun membantu orang yang mungkin membutuhkan makanan siap saji yang saya berikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi bantuan Ko Wendy terhadap mereka berupa apa yang selama ini udah berjalan? Kalau ke mualaf mungkin titipan-titipan dari donatur, atau kalau saya ada uang lebih. Mualaf itu tidak jauh dari masalah, dua masalah. Satu, keluarga. Kedua, masalah ekonomi. Nah, terkadang masalah ekonomi kita bantu sebisa kita. Dan yang mau kita bantu. Terkadang ada yang Ya. mintanya tapi nggak niat mau dibantu. Nah, saya berusaha mencari kalimat yang sehalus mungkin untuk menggambarkan tipe-tipe mualaf yang ada ya. Dan bahkan ada juga yang oknum Ya. yang berpura-pura menjadi mualaf. Memanfaatkan. Dan akhirnya orang melihat mualaf itu dengan pandangan sebelah mata. Nah, saya ingin membuktikan mualaf itu tidak hanya minta-minta. Banyak kok Kohani, Ya. Ko Steven, itu udah menunjukkan apakah mereka minta-minta? Enggak. Ko Felix. Ko Felix apa lagi? Ya kan dia berdakwah ke sana ke sini. Ya. So aku melihat tuh, aku ingin membangun kembali citra mualaf yang mungkin mulai jelek di sebagian masyarakat. Dan insya Allah sih berharap anak-anak saya nanti kelak dapat melanjutkan cita-cita saya yang belum tersampaikan. Banyak banget. Saya ingin melakukan hal-hal untuk Islam. Mencegah, bukan mencegah sih, menjaga agar tidak secepat itu Al-Quran hanya menjadi sebuah buku, menjadi sebuah pajangan yang isinya sudah tidak ada. Saya berusaha agar anak saya tidak di masa itu. Masya Allah. Luar biasa. Sangat menginspirasi, sangat menguras emosi. Luar biasa kisah dari Ko Wendy. Satu lagi Ko, sebelum kita tutup. Oke? Pesan buat mualaf atau muslim. Tegakkan tauhid, karena pondasi pertama untuk seorang muslim adalah ketauhidan kita. Perkara tauhid aja, orang pendahulu kita, orang soleh, orang beriman yang mempunyai iman lebih daripada kita pada umum dulunya, mempelajari tauhid aja ada yang sampai 20 tahun. Nah, terkadang kita melupakan Tauhid. bab tentang tauhid, sehingga kita terjerumus syirik. Dan kita secara tidak sadar itu adalah dosa yang paling kita takuti gitu. Iya. Tapi dilakukan dengan sengaja karena ketauhidan itu nggak ada. Jaga tauhid kita, belajar dari ustadz yang mengutamakan Al-Quran dan hadis, Iya. bukan golongannya. Insya Allah akan menjadi seorang mualaf yang kafah dan menjadi muslim. Kalau untuk orang-orang yang sedang dalam pencarian, yang nonton ini nih, Oke, jika Anda menonton dan Anda bukan seorang muslim, bukan seorang mualaf. Jika tujuan Anda untuk mencari Islam, Anda sudah tepat, baca saja Al-Quran. Karena jangan pernah meminta jawaban dari manusia, tetapi mintalah jawaban itu dari Allah. Salah satu petunjuk Allah itu adalah Al-Quran. Dan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah hadis. Jadi, bacalah Al-Quran. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami Mualaf Center Indonesia siap menampung setiap pertanyaan Anda. Tapi jika kalian yang tidak mencari Allah, tapi menonton ini untuk melakukan apa yang saya lakukan terdahulu, saya hanya ingin menantang Anda, tunjukkan saja satu kesalahan Al-Quran,
satu saja kalimat yang salah dari Al-Quran, beritahu saya, kita bertemu nanti. Demikian sharing kita malam ini. Satu yang ingin saya sampaikan, kita ingat seorang manusia yang bernama Umar bin Khattab. Beliau sangat membenci Rasulullah SAW, sangat membenci Islam, tapi ketika mendengar ayat Al-Quran, luluh hatinya dan mencari Rasulullah untuk bersyahadat. Dari kisah Ko Wendy, kita dengar sama-sama betapa Ko Wendy sangat membenci Islam. Menghabiskan waktu 5 tahun untuk mempelajari Quran dan Sunnah hanya untuk menjatuhkan Islam, tapi sebegitu mudah Allah membolak-balikan hati. Hati yang sekeras apapun, ketika Allah hadirkan hidayah, akan berubah menjadi lembut dan menjadi sangat mencintai Islam. Dari kisah ini kita mengambil hikmah bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Dan buat semua yang menonton atau yang saat ini masih sangat membenci Islam, barangkali Anda salah satu yang sebentar lagi dihampiri hidayah. Amin ya Allah. Jangan menilai Islam dari framing, tapi nilailah Islam dari kitab sucinya, dari ajarannya, dan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mualaf, tapi milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah sini, dan share sebanyak-banyaknya ya. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya Yuli Puspitasari dan Ko Wendy Lofu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.